pakai BH. Bukan bumi aja. Kalau nggak ada haknya nih, kalau nggak pakai BH, haknya ini nggak ada, bumi ini satu. Ya ingat nih, pelajaran walaupun bencana tapi akan masuk ke otak kamu, pikiran kamu. Kenapa bumi agama Buddha ditulisnya 31? Karena ada hak di sininya. Kalau nggak ada haknya bacanya bumi, jadi satu yang di atas. Tapi kalau ada haknya di sini, itu namanya ini. Nih, 31 alam kehidupan. Paham ya? Nah, tapi ada ibu-ibu di sana saya suruh baca. Baca ini. Dia baca apa? BH Umi. Paham ya sekarang ya? Bisa bedain ya? Kenapa agama Buddha dikatakan buminya itu ada 31? Karena ada haknya di situ. Tapi kalau haknya itu dibilangin bumi ada, adanya yang di atas. Ya. Nanti kalau kamu sekolah minggu bisa ditanya sama gurunya, kalau nggak gurunya kamu tanya, Pak Guru, apa bedanya bumi 31 sama 1? Bedanya di mana? Kamu sekarang udah bisa jawab bedanya di mana? Pakai BH gitu. Ya, bumi 31. Kamu sopan ya? Oh, bukan ya? Oh, bukan yang nggak sopan Bu Guru, coba aja Bu Guru tulis. Kalau Bu Guru tulis nggak pakai BH, di depan nggak ada BH, Bu Guru salah. Coba minum sesajen dulu ya. Di malam baru datang. Izin dulu ngomong coba dewa yang ada di sini sambil saya kasih tahu di sini. Ini pertanyaan berikutnya. Ini dari nomor 1 sampai dengan 31. Yang tadi alam 31 alam kehidupan itu tadi ya. Ingat ya? Itu nomor 1 sampai dengan 31. Jadi peta ini peta 31 alam kehidupan. Nah, ini. Sekarang kita kupas satu-satu petanya ini. Saya tadi mau kemari itu nggak tahu jalan. Benar nggak jalan. Cuma dibilangin sama Nanda, motong dari perumahan itu. Keluar tol, putar balik kolong, terus balik lagi masuk dalam perumahan itu begitu kan. Saya nggak tahu jalannya, tapi pakai peta. Pakai peta namanya apa? Google Map. Nyampe kemarin. Begitu juga kamu yang ada di sini semua, kamu akan nyampe kemarin pakai Google Map. Ini Google Map-nya. Ini Google Map-nya. Google Map manusia adalah ini. Kenapa orang pakai peta? Kamu mau masuk ke neraka bisa, ada petanya. Ya? Kamu mau masuk jadi alam binatang bisa, ada petanya. Kamu mau lahir jadi alam setan bisa, ada petanya. Kamu mau masuk alam asura ada petanya. Mau jadi alam lahir manusia ada petanya. Mau alam dewa ada petanya. Ada kan alam dewa Satungara Jika Tawati Saya Mat Wasita dan Mangalati Parang yang kita wasawati. Mau ke alam Brahma ada petanya 16. Brahma Parisaja Puru itu Maha Brahma Paridaba Pamanaba Pasara Parita Subha Pamana Subha Subhanina Wekapala Asanya Sata 11 tambah 5 alam Sudawasa Awiha Katapa Sudasa Sudasi Akanita total 16. Mau ke alam Arupa Brahma ada 4. Ini total aja 27 tambah 4 31 4. Ini ada alam kosong. Akak sanya kaya tanah uwinya kaya tanah akin tanah naksana mewah sanya aksanya dia tanah kosong. Romo tanya dong, di sini ada alam Brahma, namanya Asanya Sata. Asanya Sata itu dewa yang hidup, tapi hidup. Kalau di sini ada 2, itu namanya masuk jana 4. Yang masuk jana 4 itu ada cuma 2, Wekapala dan Asanya Sata Brahma di sini. Brahma Wekapala yaitu yang Brahma yang pahalanya besar, yang sering nolong orang. Kemudian kalau Asanya Sata diem diumpamakan bagai apa? Pohon.
Pohon diam tapi hidup. Pohon kan diam. Pernah lihat pohon jalan kan? Enggak kan? Pohonnya diam aja kan? Tapi dia hidup, dia bisa berbuah, bisa berkembang, bisa cabangnya tumbuh lagi itu. Itu dibagaikan asanya sama. Kenapa asanya sama seperti itu? Dia tidak mau pusing, nggak mau ngurusin yang lain. Pokoknya dia mau ngurusin diri sendiri. Pohon itu ngurusin diri sendiri. Dia mau berbuah, kagak ada yang suruh. Berbuah aja sendiri. Kamu bisa nyuruh pohon, pohon berbuah. Kalau dia mau nggak berbuah. Asanya sata kayak gitu. Tapi ada yang bilang asanya sata itu bagaikan patung Buddha. Saya bilang kalau patung Buddha itu tidak bergerak, tidak hidup, patung Buddha itu nggak hidup. Kalau patung Buddha bisa jalan, misalnya Buddha lagi bikin malam, Buddha keluar jalan-jalan langsung balik lagi, nah itu asanya sata. Tapi enggak, ada orang bilang patung Buddha asanya sata. Saya bilang beda. Kalau asanya sata adalah hidup, tapi orangnya hidup di dalam musibah, pikirannya masih jalan kemana. Kemudian setelah ini petaknya ini kamu selesai semua di sini, kamu baru dapat lulus bonus. Apakah kamu mau jadi tulisan bermahasiswa atau mau beribadah? Ya, apa nih Pak Ustaz nama beribadah dia mau adanya di tulisan bermahasiswa dan dia nggak mau masuk ke ibadah, dia akan masih mau menolong orang turun lagi ke dunia. Ya, bahkan ada salah satu dewa Sitigaba yang itu Sitigaba yang kemarin ulang tahun, dia mau bersihkan neraka. Kalau bisa neraka itu kosong, nggak ada orang. Ini bagaimana caranya sedang diupayakan sampai dengan sekarang. Bagaimana caranya kosong neraka ini? Sitigaba menguasai 6 kehidupan, 6 benua, 6 ya kelompok itu ya, kelompok kehidupan. Tapi mau kosongin neraka itu dari sini. Mau merapikan semua ini supaya kosong, jangan ada yang kemari, jangan ada yang kemari, jangan ada yang kemari. Itu tujuannya, tapi sulit. Kalau misalnya yang paling penting kita sendiri aja, nggak usah ngurusin orang. Makanya saya sudah katakan, urusi diri sendiri dulu, baru urusin orang lain. Yang bisa menyelamatkan kita adalah diri sendiri. Jangan peduli yang lain. Kita nggak usah kemarin, nggak usah kemarin. Di sini ada peta. Di sini ada peta. Petanya ke neraka. Siapa yang mau ke neraka? Gampang, petanya adalah dosa. Kita ambil sini satu-satu, kita kupas ini dulu. Satu yang paling bawah. Kenapa manusia bisa kemarin di sini? Karena dosa. Alam neraka. Ya, ini alam neraka. Tahu paling cepat berani kamu di neraka sini kan? Minum susu dulu kan, baru. Berani ya? Berani dong, berani. Pas dulu. Kanan. Berani kan nonton? Udah pas masih nggak berani. Kenapa disebut penyebabnya dosa? Ini peta, Bapak Ibu, kamu yang hidup dan ketawa. Kalau kamu masuk neraka, penyebabnya. Ini udah petanya tuh begini, Google Map-nya tuh ini. Kalau kamu melaksanakan ini, Google Map-nya larinya ke sini, nggak ada lagi. Nih, sekarang di sini, ayo kita oleh satu-satu neraka ini, ya. Ini, uraian cuplikan, antara saya secara seluruhnya. Ini cuplikan neraka. Di neraka tuh diikut semuanya nih, ya. Ada ilmu segala macam. Bentar. Ya, penyebabnya neraka. Sekarang kita urai. Neraka ini isinya apa? Ya, neraka itu ada 8. Neraka paling besar. Ini paling banyak 8. Yang pertama, jiwa neraka ini. Ini lubangnya dulu dah. Saya itu lubangnya. Neraka ada 457 lubang. Romo tahu, udah pernah masuk kuda. Tapi nganterin doang. Pulang lagi, kamu mau kesana yuk, saya anterin. Tapi kalau ketinggalan ya masalah. Karena
Ini menurut ajaran agama Buddha ya. Neraka-neraka lain kalau udah dihitung sama orang lain nggak tahu ada berapa juta. Kalau pokoknya menurut ajaran agama Buddha, neraka utama ada 457 lubang. Uraian lubang-lubang kecilnya, akar-akarnya banyak. Tapi itu neraka utama. Yang pertama maha neraka ini ada 8 lubang. Kemudian usa dan neraka 128 lubang usa dan neraka. Kemudian yama lokal neraka 320 lubang. Kemudian lokanta neraka 1 lubang. Total sebanyak 457 lubang udah boleh dihitung. Itu bukan nerakanya, hitung ini tambah ini. Ini neraka. Jadi yang pertama itu maha neraka 8 lubang, usa dan neraka 128 lubang, yang malokah neraka 328 lubang, lokanta neraka 1 lubang total 450. Sekarang yang ditanya lokanta neraka berapa dia 1 lubang? Tempat apa ini? Di sini adalah tempat orang bunuh diri. Orang-orang Buddha, siapa-siapa orang Buddha bunuh diri masuknya kemari. Di sini lubang lokanta neraka itu jaraknya 458.000 kilometer jauhnya dari matahari. Berarti dia gelap. Pulau ini, lubang ini gelap, nggak ada sinar matahari. Waktu sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu terangnya cuma 1 batang hio di ujungnya nyala di sini. Cuma 1 batang hio nyala apinya. 1 lubang gelapnya itu penerangannya cuma ini. Ini pun waktu sang Buddha mencapai penerangan sempurna, terangnya sedikit. Romo, kenapa orang di situ gelap sekali? Di sini lubangnya gelap tempat orang bunuh diri. Di situ suruh merenung. Kamu yang merenung. Kenapa kamu bunuh diri? Karena satu, kecewa, putus asa. Kedua, tidak tahan menderita. Betul? Yang paling utama tidak tahan menderita sehingga orang itu bunuh diri. Tidak ada lagi. Sedangkan ajaran agama Buddha dikatakan penderitaan itu adalah hasil dari karma kamu sendiri. Di situ Sang Buddha menurunkan ayat-ayat suci di dalam penderitaan. Karma itu adalah kamasaka, kamadaya, dan kamayoni, kamabatu, kamapati, sarana yang mengkariskan kalian apa-apa kamu asal daya dan bausan. Itu udah diajarkan bahwa manusia lahir di dunia ini bahwa karena lima itu enggak ampun adanya di dalam parita berantau di para. Kalau kamu umat Buddha tahu, kita lahir di dunia ini bahwa karena lima, bahwa kita memiliki karma, mewarisi karma, lahir dari karma, berhubungan dengan karma, dan terlindung oleh karma. Apapun karma yang kita perbuat, baik ataupun buruk, itulah yang diwarisinya. Kenapa manusia masih bunuh diri? Bahwa apakah dia tidak sadar di dunia ini lahir seperti ini karena kamu bawa karma dari kehidupan yang lalu. Dan Sang Buddha katakan di dalam sutta satu lagi, yaitu di dalam Mangala Sutta. Di situ ada yang dikatakan pati rupa desa wakube kata punyata. Lengkapnya pati rupa desa wasaku kata punyata atas sama panini cetamang. Dalam utama bahwa berkat perbuatan kamu pada kehidupan yang lalu, kamu mendapat tempat yang sesuai di sini. Buat apa bunuh diri? Berarti kamu nggak paham mengenai ajaran agama Buddha, maka kamu disetrap di sini. Setrap. Berapa lama setrapnya Romo? Tergantung kamu sadarnya. Begitu pas habis disetrap kamu sadar, keluar dari sini jadi setan gentayangan. Sampai dengan kapan Romo? Sampai dengan berakhirnya masa hukuman kamu. Berapa lama kamu hukumannya? Tergantung kesadaran. Kesadarannya 100 tahun, 1 juta tahun, 5 juta tahun nggak terasa karena di alam peta sama 1 hari di alam peta itu sama juga dengan 9 juta tahun di dalam manusia. Lama. Makanya yang paling enak itu lahir sebagai manusia. Kemarin saya jelaskan. Lahir sebagai manusia penderitaannya sedikit. Kenapa Romo sedikit? Karena masih ada orang tua. Kalau masih ada orang tua, nggak bakalan manusia menderita. Ini anak kecil ini nggak bakalan menderita. Ada mamanya, ada bapaknya, ya. Lapar orang tuanya kalau kabur bukan dia.
Yang punya anak siapa di sini yang punya anak? Anak lapar yang kenal kamu itu orang tua. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau kamu lapar, karena kamu siapa? Kamu sendiri. Karena kenapa nggak ada orang tua? Sungguhnya pun ada orang tua kalau udah nggak peduli. Pada waktu kamu masih orang tua, pada waktu kamu diurus sama orang tua, penderitaan tidak ada. Menderitanya di mana Romo? Bagaimana mungkin menderita? Sekolah dibayarin sama orang tua, dapat kue lagi di tasnya, ya, dikasih uang jajan lagi bonus 5.000 sehari. Mana susahnya? Begitu pas dewasa, begitu pas manusia mengenal duniawi, disitulah penderitaan awal. Penderitaan awal itu begitu pas manusia. Mana manusia menderita? Penderitaan yang paling sedikit. Apalagi orang tuanya ngedidik terus, orang tuanya ngelola itu duit satu karung tiap bulan. Mana ada penderitaannya manusia? Sedikit penderitaan manusia. Dia akan menderita pada waktu dia mengenal kehidupan dunia. Makanya Sang Buddha meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari penyebab penderitaan si duniawi itu apa? Duka. Ya, ini sekarang kita lihat di sini lagi. Ini adalah neraka. Di dalam maha neraka yang 8 itu, yang 8 maha neraka, ini ada namanya Sanjiwa neraka, Kalasuta neraka, Sanghata neraka, Rorua neraka, Maha Rorua neraka, Tapana neraka, Maha Tapa neraka. Yang ke-8 Awiji. Ya. Ke-8 Awiji. Awiji ini adalah yang paling bahaya. Kamu tahu neraka Awiji belum kan? Kamu kalau di neraka Awiji ini, di dunia ini yang kamu injak tanah kan? Pada waktu ada gundukan tanah, kan kaki kan bisa tendang kan tanah, biar aja kan hancur lagi kan. Di neraka Awiji ini bukan tanah yang kamu injak, dasarnya ini bukan bumi, besi. Gundukan besi itu bukan gundukan tajam begini, tajam. Jadi setiap gundukan di dalam neraka Awiji itu besi yang tajam. Jadi kalau kamu jalan, jelas kerasannya tembus ini. Begini. Ini neraka Awiji. Setiap jalan itu terus. Dan di situ ada tempat yang panasnya matahari 37 derajat. Situ ribuan derajat dari pas jalan ini merah kakinya. Anaknya juga susah begini. Maka Sang Buddha katakan, jangan sampai umatnya masuk ke sini. Tahu hukumannya berapa lama di sini? Ada 2. Hukuman di neraka Awiji lamanya ada 2. Yang pertama itu ukuran kotak. Panjang 1 kilometer. Perhatikan baik-baik ya. Kotak ini. Panjang 1 kilometer, lebar 1 kilometer, tinggi 1 kilometer. Jadi apa? Kubus. Kamu disiksa di dalam neraka Awiji setiap 100 tahun diubah dengan biji-bijian. Itu biji-bijian kue bola dari biji-bijiannya. Di tangan kamu ini turun sendiri biji-bijian. Setiap 100 tahun sekali kamu disiksa di alam neraka Awiji. Biji-bijian ini dimasukin ke dalam kotak yang tadi, 1 kilometer lebar, 1 kilometer panjang, 1 kilometer tinggi, masukin sampai penuh. Berapa lama? Sampai yang namanya kalpa itu sampai dunia ini di zamannya dinosaurus hancur dunia ini, nimbul lagi dunia ini belum tentu penuh kotaknya. Tuker dah Romo, saya mau itu boleh ditukar meja mau tukar. Hukumannya yang kedua tuker. Kamu ditenteng dilihat patung manusia tingginya 1 kilometer sampai tembus awal. Setiap 100 tahun sekali selendang sutra turun buat upahnya kamu. Kamu gosokin patung itu bebas, gosoknya mau sekeras kayak apapun terserah, pakai
selendang sutra ini sampai habis terkikis patung itu. Berapa lama? Makanya sang Buddha, jangan sampai manusia masuk ke sini. Yang tahu siapa? Sang Buddha udah tahu Google Map-nya ini. Yang paling nomor satu adalah mencelakakan Buddha. Kita udah enggak Buddha, udah lolos. Mau pecah belah sangha, kita bukan sangha, udah lolos. Yang ketiga yang paling bahaya adalah mencelakakan orang tua. Maka daripada itu di sini jangan sampai umat Buddha mencelakakan orang tua. Sang Buddha keluar suta-sutanya itu lengkap. Yang pertama dari katanya kata Weli, jempol tangan katanya kata Weli. Ingat budi. Dari katanya kata Weli turun Manggala Sutta namanya. Mata itu patana kita adalah sasana mata pulang cakap mata Manggala utama. Urus kedua orang tua, merawat orang tua. Yang ketiga keluar sutta yang namanya Sigalowada Sutta. Di dalam Sigalowada Sutta itu ada 5 cara anak memperlakukan orang tua supaya jangan masuk ke sini. Yang pertama adalah dulu kita dibesarkan oleh orang tua. Dulu semua ini dibesarkan oleh orang tua. Pada waktu masih kecil ini dia dibesarkan oleh orang tua. Sekarang setelah kamu besar, setelah kamu dewasa, setelah kamu banyak duit, setelah kamu jadi orang pintar, berbalik, yaitu kamu harus merawat orang tua. Dulu kamu dirawat orang tua, sekarang kamu harus merawat orang tua. Itu nomor 1 di dalam Sigalowada Sutta supaya kamu jangan masuk kemari. Yang kedua, keluar sutta lagi romo kalau orang tua kita udah meninggal bagaimana? Isinya dulu 5 itu apa? 1, dulu kita dibesarkan oleh orang tua, sekarang kita harus merawat orang tua. 1. Yang kedua harus berbakti ke orang tua. Yang ketiga menjaga warisan orang tua. Yang keempat menjaga kehormatan orang tua. Yang kelima memberikan sesajen kepada para leluhur yang telah meninggal dunia, termasuk orang tua kamu yang telah meninggal dunia dan para leluhur yang diberikan sesajen. Apa ada di situ Romo? Sabar. Keluar sutta lagi 1 yang namanya Tirobuddha Sutta. Tirobuddha Sutta itu untuk memperkuat baik nomor 5 dari Sigalowada Sutta, yaitu memberikan sesajen kepada para leluhur kita yang telah meninggal dunia. Ada di dalam sutta Tirobuddha Sutta. Kalau kamu benar-benar belajar sama ajaran agama Buddha, nggak mungkin kamu masuk kemari. Betul? Betul? Nggak mungkin kamu masuk kemari. Maka sang Buddha katakan, hati-hati umat saya jangan masuk kemari, saya akan kasih ajarannya. Tuh ada di situ semua. Kalau kamu jadi umat Buddha, belajar baik-baik. Umat di sini ada 2. Apakah kamu umat wihara atau umat Buddha? Dan mau gimana bedanya? Kalau kamu sebagai umat wihara, kamu nggak akan paham soal kuda kuning itu. Isinya apa nggak tahu. Karena kenapa? Kamu umat wihara. Saya mau jadi umat Buddha, Romo. Saya akan belajar. Itu baru jadi umat Buddha. Kamu belajar di sini apa banyak? Kamu kalah sama tetangga sebelah. Semuanya kalah di sini sama tetangga sebelah. Kalau kamu saya tanya parita di situ ada yang hafal nggak? Enggak. Contohnya ada macam Cakkawawana Sutta yang paling sulit. Hafal apa? Enggak. Bahwa dia juga dengar, apalagi tetangga sebelah itu 1 buku ayat Alkitab segini udah 2 kali putaran dia baca. Saya pernah tanya sama saya, kamu Alkitab ditenteng-tenteng di situ, jangan salah Romo, saya udah baca udah 1 putaran ini mau masuk 2 putaran. Dia baca 1 habis begini. Kamu habis ke wihara taruh aja di meja. Dia ditaruh di depan kamar, dia dibaca terus habis 1 putaran. Baca lagi. Itu namanya umat Tuhan. Kalau kamu umat wihara, ya maka daripada itu jangan menyia-nyiakan waktu. Jadilah umat Buddha yang baik. Jangan masuk mati. Ini yang namanya neraka ini paling gila ini kalau ada hukumannya paling gila, paling lama semuanya ini hukumannya di sini. Ya. Ini baru neraka, belum naik ke atas. Sekarang di sini ada senyawa neraka.
Neraka di sini yang makhluk nerakanya nggak pernah mati. Panjang usianya 500 tahun, umur kapak yang satu. Yang tadi sisa jiwa neraka. 500 tahun umur kapak. Satu hari di alam ini 9 juta tahun di alam manusia. Ini Alkitab yang tulis, bukan Romo. Romo tinggal nyalin Alkitab. Alkitabnya ada di mana? Itu buku-buku itu, buku pelajaran 31. Satu hari di sini umurnya berapa? 9 juta tahun di alam manusia. 500 tahun kamu dihukum di situ kali aja kalau kamu nggak nyampe. Waktu perbuatannya waktu sebagai manusia apa tuh? Perbuatan yang dilakukan ketika menjadi manusia. Ini suka membunuh manusia. Kita lanjut yang kedua. Kalau suka neraka lebih lama lagi. Kalau suka neraka di sini 1000 tahun. Yang satu hari di alam sini berapa lama? 36 juta tahun di alam manusia. Satu hari ini di sini nih disiksa satu hari. 36 juta tahun di alam manusia. Hukumannya berapa? 1000 tahun. Lama. Perbuatan yang waktu jadi manusia itu ini jahat segala macam. Perbuat jahat kepada ayah dan ibu ini nih yang paling bahaya yang ini. Ini semua adanya setiap kali masalah adanya di sini. Terus di sini kesangatan neraka. 2000 tahun. Yang satu hari di dalam sini berapa tahun? 144 juta tahun tuh di alam manusia. Setiap satu hari di sini nih disiksa, digebukin segala macam baru sehari. Hukumannya berapa? 2000 tahun. Ini Alkitab yang bilang. Itu neraka biang yang ke-8. Pelajaran apa? Gak punya belas kasihan segala macam siksain. Yang ini berapa tuh lamanya? Satu hari di sini berapa? 576 tahun di sini nih. Ya 576 juta tahun satu hari. Hukumannya 4000 tahun. Lama nggak lama? Bukan lama lagi itu. Angin begini. Baru berapa tahun? 80 tahun, 100 tahun. Itu umur manusia, kamu sebagai manusia 100 tahun udah begini. Itu baru jatuh. Biji apa tadi? Biji baru jatuh satu. Jatuh satu. Apa lagi ini? Ada yang mau kemarin kan? Ada yang mau kemarin? Itu ajaran Buddha itu. Benar, setuju. Kemudian jangan kamu kita cepetin. Ini lagi. Apa itu? Apa tuh? 8.000 tahun. 2,3 miliar tahun satu hari. Ini perbuatannya apa aja? Blek. Wah, jangan ada kira. Ini lagi berapa tuh? 9,2 miliar tahun satu hari. Apanya? 16.000 tahun. 100 tahun manusia aja 100 tahun itu begini. 7 paling berat. Kalau mereka ketemu dengan hawa panas, pandangannya dengan kapal. Main kapal ini sampai satu kehancuran. Dunia ini hancur itu baru satu hari. Satu hari di sini sampai dunia hancur itu baru satu hari. Itu berapa lama? Ada batasnya. Apalagi yang ini neraka ini. Waduh, ampunan itu neraka ini. Oke, kita sekarang neraka wiji. Siapa yang masuk neraka wiji? Siapa yang masuk neraka wiji waktu itu? Dewadatta. Dewadatta ya. Kenapa Dewadatta? Mau membunuh. Mencelakakan Sang Buddha. Ya. Memecah belah sangka. Sang Buddha dicelakakannya kenapa? Pakai apa? Pakai batu bulat, kena kaki kiri atau kaki kanan? Kita lihat filmnya. 释迦牟尼回击过程，这次必要成功，不许失败，知道吗？ 看
屁股大多数，你怎么可以这么做呢？你们都看见了，他会有血会受伤的，他是个商人，没什么厉害呀。铁腕大壮，你3番4次做出这样的事情，简直天理难容。师尊，他其实想要夺取您的性命的，没关系，今天的这个佛陀，今天会有什么因果报应？Dewadatta akhirnya masuk dalam neraka Kauji. Di sini ada 2 peristiwa. Sang Buddha kaki kirinya kena batu. Itu menurut cerita sampai infeksi karena kan gerak terus udah gitu kan kena debu udah mau pakai daun-daunan infeksi sampai panas badannya udah kena infeksi. Seluruh tabib udah bisa sembuhin, cuma satu yang bisa sembuhin tabibnya, namanya Ciwaka Kumara Patca. Ingat namanya? Namanya tabibnya Ciwaka Kumara Patca. Hanya dia yang bisa sembuhkan kaki saya. Ya. Terus yang kedua, waktu Sang Buddha nahan gajah, itu ada mantranya di situ. Mantranya apa? Udah jadi mantra. Gajah namanya siapa? Nalagiring. Situ ada pamaritannya, Nalagiring, Gajah Warang, Mata Butang, Dawa Kicaka, Masani Wasudaru, Nantang Metang Usekawi, Dinaji Tawamu untuk Ante Jasa Bawa Tute Jaya Mangkalan Cak berhenti langsung dulu. Kalau kamu udah hafal, kita ke kebun binatang kita tes sama gajah. Kalau manjur gajahnya tidur, kalau nggak manjur lari. Ada semua paritannya di situ, bukan ada. Tahu di situ, ya. Pelajaran kita tahu. Ya, oke, lanjut di sini. Sekarang neraka alam binatang. Ini alam binatang ini. Isinya binatang semuanya. Kenapa jadi masuk alam binatang? Petaknya adalah moha. Moha atau apormo. Moha itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Binatang itu tidak bisa membedakan baik dan buruk. Contohnya apa? Kamu kasih makan anjing tiap hari, kamu kasih makan anjing, lupa seminggu kamu nggak kasih makan, yang kasih makannya digigit sama dia. Lupa dia ingat dia bisa kebaikan orang, enggak. Lupa, binatang bos kayak gitu. Buaya dikasih makan tiap hari, giliran dagingnya beres, giliran dagingnya yang dikasih makannya buat makanan dia. Binatang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Sedikit sekali binatang yang bisa, namanya sifat binatang itu udah sudah. Ya, moha akibat. Sekarang di sini manusia di sini kelompok binatang banyak, jadi saya rempatin aja binatang banyak ya. Ada yang kakinya banyak segala macam tuh kalau di situ, ya. Ini kelompok binatang yang ada kakinya. Sekarang kita naiknya ke peta. Berani nonton setan beneran? Tingginya panjang, kukunya panjang, ada takut. Berani nggak? Rambutnya panjang, ada yang Romo setan itu rambutnya banyak apa? Enggak dicukur, Romo berani nyokor.